Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, umat Islam dianjurkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran serta saling menasehati untuk tetap berada di jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini, saya sekaligus mengingatkan diri saya akan membahas mengenai cara mengatasi rasa malas dalam ibadah dan bekerja. Dalam Al-Quran, sifat malas ini disebut dengan al-kasal, yang dicela dan dianggap sebagai sifat yang buruk yang dapat menghalangi seorang muslim untuk mencapai tujuan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemalasan digambarkan sebagai sifat orang munafik yang enggan beribadah dan hanya melakukannya karena riya atau pamer. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang kemalasan diantaranya adalah Surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Menurut Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan makna dari Quran Surat An-Nisa ayat 142 ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik tidak melakukan amal-amal yang diwajibkan Allah kepada orang-orang beriman dengan niat mendekatkan diri kepadanya. Hal ini karena mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah mati, adanya pahala, maupun adanya hukuman. Mereka hanya melakukan amal-amal lahiriah demi melindungi diri mereka sendiri dan karena takut kepada kaum mukminin agar tidak dibunuh atau dirampas hartanya. Oleh karena itu, sahabat muslim, ketika mereka melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban lahiriah, mereka melakukannya dengan malas dan hanya untuk pamer di hadapan orang-orang beriman agar mereka disangka termasuk golongan mereka. Padahal sebenarnya tidak. Mereka tidak meyakini kewajiban sholat, sehingga ketika melaksanakannya, mereka melakukannya dengan malas. Allah telah menyediakan mereka neraka sebagai pembalasan atas tipuan mereka.
Selain dalam surat An-Nisa ayat 142, sahabat muslim masih banyak hadis yang juga mengutuk kemalasan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana setan membisikkan rasa malas pada seseorang agar tidak beribadah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa untuk meminta perlindungan dari sifat malas, bersama dengan kelemahan dan berbagai keburukan lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kepikunan, dan kekikiran. Aku juga berlindung kepadamu dari azab kubur, serta dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kemalasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya adalah lemahnya iman, kurangnya motivasi, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya waktu dan juga amal soleh. Kemalasan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama dapat menghambat ibadah, yang kedua dapat menghambat produktivitas, dan juga yang ketiga dapat membawa kerugian. Malas ini dapat membuat seseorang enggan untuk beribadah, menunda-nunda sholat, atau bahkan meninggalkan ibadah. Malas dapat membuat seseorang sulit untuk bekerja keras, belajar dengan giat, atau mencapai tujuan yang diinginkan. Kemalasan dapat menyebabkan waktu terbuang sia-sia, kehilangan peluang, dan bahkan dapat menimbulkan dosa jika merugikan orang lain. Islam memberikan solusi untuk mengatasi kemalasan. Antara lain, yang pertama dengan memperkuat iman, dengan memperbanyak ibadah, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dengan meningkatkan motivasi, dengan mengingat tujuan hidup, manfaat dari dilakukannya amal soleh, dan dampak negatif dari kemalasan. Kemudian berusaha mencari ilmu, dengan belajar tentang agama dan kehidupan, sehingga termotivasi untuk melakukan kebaikan. Tak lupa sahabat muslim sekalian, kita dianjurkan untuk berdoa dengan memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari sifat malas. Sahabat muslim, kita juga perlu memperbaiki diri dengan mengubah kebiasaan buruk, disiplin dalam beribadah dan bekerja, serta menghindari penundaan. Sahabat muslim, berikut cara efektif, 5 cara efektif yang dapat menghilangkan rasa malas. Yang pertama, yakni sahabat muslim dapat memulai dengan langkah kecil. Langkah kecil ini disebut dengan prinsip Kaizen. Sahabat muslim, seringkali kita merasa kewalahan ketika harus memulai tugas yang besar, sehingga akhirnya menunda-nunda
Nah, disinilah prinsip Kaizen masuk untuk membantu. Kaizen ini adalah filosofi asal Jepang yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan melalui tindakan-tindakan kecil dan konsisten. Misalnya, jika sahabat ingin membangun kebiasaan membaca, mulailah dengan membaca 1 halaman setiap hari. Lambat laun, jumlah halaman yang dibaca akan meningkat tanpa terasa terbebani. Kemudian cara efektif yang kedua yaitu menerapkan aturan 5 menit. Aturan 5 menit ini dapat mengalahkan prokrastinasi. Sahabat muslim mungkin sering merasa malas dalam memulai pekerjaan. Sahabat muslim dapat memulai aturan 5 menit. Sahabat muslim dapat memberikan izin untuk bekerja pada tugas tertentu hanya selama 5 menit. Setelah itu, sahabat muslim bisa berhenti atau melanjutkan jika merasa ingin. Teknik ini sederhana, namun efektif karena seringkali hambatan terbesar adalah cara kita memulai. Bagaimana kita memulai? Menurut Dr. Piers Steel, seorang peneliti prokrastinasi, dalam bukunya The Procrastination Equation, menemukan bahwa tindakan kecil seperti ini dapat mengurangi kecemasan dan memicu Anda untuk terus bekerja. Kemudian, cara efektif yang ketiga yakni menciptakan rutinitas terstruktur. Sahabat muslim dapat membangun kebiasaan positif dan juga konsisten. Membentuk kebiasaan yang konsisten dapat secara signifikan mengurangi rasa malas. Misalnya, sahabat muslim tetapkan waktu khusus setiap pagi untuk berolahraga atau belajar. Dengan menetapkan rutinitas yang terstruktur, sahabat muslim dapat membantu otak untuk mengotomatisasi perilaku positif tanpa harus bergantung pada motivasi semata. Menurut Dr. Wendy Wood dari University of Southern California, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebiasaan terbentuk melalui pengulangan dalam konteks yang konsisten, sehingga rutinitas harian adalah kunci untuk membangun kebiasaan yang langgeng. Selanjutnya, cara efektif yang keempat yakni mengurangi distraksi. Sahabat muslim perlu fokus pada prioritas. Lingkungan yang penuh gangguan dapat membuat Anda mudah teralihkan dan merasa malas. Cobalah untuk sahabat muslim menciptakan ruang kerja yang tenang dan bebas dari hal-hal yang bisa mengganggu, seperti ponsel dan juga media sosial. Selanjutnya, cara efektif agar kita terhindar dari kemalasan, yakni kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan juga spesifik. Motivasi yang terarah. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik ini dapat memberikan arah dan motivasi yang lebih kuat. Menurut teori penetapan tujuan oleh Locke dan Latham, tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja dan juga motivasi.
Sekian dari saya, sahabat Muslim. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.